Rabbana gimana? Ighfir lana kan gitu ya, atau Robbi ighfirli kalau untuk diri sendiri ya. Wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setelah itu para jamaah sekalian, tiba-tiba ya sekonyong-konyong malaikat menghentikan siksaannya. Karena apa? Ada kiriman doa dari anaknya tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memulai kajian kita, yaitu kajian kitab Bidayatul Hidayah, sebuah kitab fenomenal yang khususnya membahas tentang materi tasawuf ya, atau mensucikan jiwa, tentang penyucian jiwa, yang ditulis oleh Imam besar Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Yang di depan kita ini adalah buku sebagai penjelasannya yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, orang Banten asli, yang mensyarahnya, yang menjelaskan, yang akan kita bahas nanti dari kitab Bidayatul Hidayah. Kemudian ini adalah kitab Maraqil Ubudiyah, atau yang judulnya adalah tangga-tangga kita menghamba kepada Allah, tangga-tangga tahapan-tahapan dari kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita belajar tasawuf, yang pertama adalah Bidayatul Hidayah, kemudian naik lagi sampai ke Ihya Ulumuddin, baru kemudian yang ketiga baru kita belajar Al-Hikam. Jadi jangan langsung loncat ke Al-Hikam, ternyata karena apa? Karena nanti bingung kalau misalkan langsung ke Al-Hikam ya. Tapi ya dari Bidayatul Hidayah dulu, baru kemudian terus menapaki dari bagaimana kemudian kita ini membersihkan, mensucikan jiwa kita, diri kita, untuk selalu mengharapkan hanya ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mulai, kita bacakan dulu. Qala al-musannif rahimahumallahu taala wa nafa'ana bi'ulumihima fi daraini amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi jalla wa ala ahmaduhu li jami'il ayadi wal ala wa ashkuruhu syukran man ufiya minal bala wastaghfiruhu li walidayya wa li walidayya wa liman lahu haqqun alayya walil muslimina min kulli dzambin qaula wa fi'la. Kalau kita bahas, kita rinci, alhamdulillahi jalla wa ala, aku bersyukur, aku memuji Allah Subhanahu wa taala yang maha jalla wa ala, yang maha kuasa dan juga maha tinggi. Jadi kita yakini Bapak Ibu sekalian bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah maha kuasa. Allah Subhanahu wa taala itu adalah maha agung, jalla wa ala. Mungkin jarang ya kita mendapatkan dari bagaimana ketika menyebut Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa jalla wa ala. Kadang ada azza wa jalla atau subhanahu wa ta'ala. Intinya semuanya adalah di ketinggian. Intinya semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah maha tinggi. Kalau tadi jalla wa ala, azza wa jalla ya, Allah yang maha mulia, wa jalla kemudian maha agung, maha kuasa. Kemudian subhanahu yang maha suci, wa ta'ala dan juga yang paling tinggi. Itulah zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Nawawi di sini atau pensyarah yang menjelaskan ini, beliau memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagai bentuk dari tradisi kebaikan yang ditorehkan atau yang dicontohkan oleh para ulama, mereka ini ketika menulis kitab-kitabnya, mereka ketika memulai dari tulisan-tulisannya agar berbarokah di sisi Allah Subhanahu wa taala, tentunya selalu diawali dengan kalimat bismillah. Ini adalah penting sekali. Sama halnya juga dengan diri kita.
setiap kita melakukan apapun maka hendaknya kita juga berbasmalah atau kita juga membaca bismillah. Nah, termasuk di dalamnya ini juga memuji Allah Subhanahu wa taala. Ahmaduhu li jami'il ayadi. Aku memuji Allah atas segala bentuk nikmat, wal ala, dan juga atas segala bentuk pemberiannya, wa ashkuruhu syukran, dan aku juga berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita ini berterima kasih Bapak Ibu sekalian, ternyata Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang juga memiliki nama yang namanya Asy-Syakur. Kan ada ya, innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun juga Maha berterima kasih. Ketika kita sebagai hamba dituntut untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, sejatinya Allah sudah memberikan contohnya terlebih dahulu. Pernah mendengar suara satu hadis yang mana Allah itu berterima kasih kepada seseorang yang ketika dia melihat ada anjing yang kehausan sampai dia menjulurkan lidahnya memakani kerikil-kerikil ya, memakani pasir-pasir saking kehausan, betapa anjing itu tadi kehausan. Kemudian ada kesadaran diri dari seseorang, ini Bani Israel yang diceritakan oleh Rasulullah, sehingga kemudian dia ambilkan seteguk air melalui khufnya ya, atau melalui sepatunya tadi, dicelupkan ke sumur, baru kemudian dibawakan diminumkan ke anjing tadi. Dan Allah Subhanahu wa taala fasyakarahullahu, Allah Subhanahu wa taala berterima kasih kepada si hamba tadi dan dimasukkan ke dalam surga. Maka kembali kepada diri kita, kalau kita ini diperintah untuk bersyukur Bapak Ibu sekalian, itu tandanya Allah Subhanahu wa taala bahkan sudah mengajari terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa taala telah mempraktekannya terlebih dahulu. Minta air. Kemudian kita lanjutkan, man'ufiya minal bala, karena telah diselamatkan dari bencana. Kita ini bersyukur kepada Allah, termasuk kita bisa sholat, bisa berjamaah, kemudian juga bisa taklim, dilanjutkan dengan taklim. Karena apa? Kita ini dihindarkan dari berbagai bentuk kesulitan. Kita sedang dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai bentuk musibah. Coba bayangkan, ternyata di grup aja ada yang izin ternyata tidak punya motor. Itu kan musibah kecil ya. Akhirnya kan tidak bisa mengantarkannya untuk sampai di tempat pengajian. Ada juga mungkin masalah yang lain, entah itu sakit atau mungkin seperti misalkan istrinya Mas Nanang gitu ya, sakit nggak bisa hadir. Ini kan bagian dari sebuah kesulitan. Nah, kita bersyukur kepada Allah karena apa? Dan ini ya, penulis ini mencontohkan kepada kita bersyukur karena telah diselamatkan oleh Allah dari berbagai bentuk minal bala. Di sini adalah dari bencana. Wa astaghfiruhu, dan aku memohon ampun kepadanya, li, bagi diriku, wali walidayya, dan juga bagi kedua orang tuaku. Beliau itu selalu teringat kepada dosa diri sendiri, kemudian juga kepada dosa kedua orang tua, sehingga semuanya minta diampuni. Itulah orang yang tawadhu, itulah seorang muslim sejati. Jangan kemudian orang beriman, ngakunya orang beriman tapi dia tidak peduli dengan dosanya sendiri. Kalau di dalam peribahasa itu gajah gimana? Di pelupuk mata tidak terlihatan. Kemudian apalagi semut di seberang terlihat. Ya enggak? Gajah itu di depan mata kita loh, itu enggak kelihatan sama sekali. Tertutup mungkin dengan bulu matanya gitu, seolah-olah seperti itu.
Artinya kesalahan orang dicari-cari, kesalahan orang itu gimana caranya dipetani. Oh iki wong iki ngene. Orang ini melakukan hal-hal yang ini, padahal dirinya sendiri tidak dicerminkan, dirinya sendiri tidak kemudian dipikirkan. Nah, ini adalah satu hal yang perlu kita waspadai, perlu kita pahami. Maka beristighfarlah kita untuk diri kita dan juga kedua orang tua kita. Karena apa? Tentunya kalimat ampunan yang akan nanti Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini akan memberikan keberuntungan, akan memberikan sebuah keuntungan yang besar sekali, terutama adalah bagi kedua orang tua kita. Mohon maaf, misalkan kedua orang tua sudah tidak ada, kemudian ada kesalahan yang sedikit sehingga akhirnya mau tidak mau karena memang manusia biasa harus disiksa di alam kubur. Ternyata kita sudah Rabbana gimana? Ighfir lana kan gitu ya, atau Robbi ighfirli kalau untuk diri sendiri ya. Wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setelah itu para jamaah sekalian, tiba-tiba ya sekonyong-konyong malaikat menghentikan siksaannya. Karena apa? Ada kiriman doa dari anaknya tadi. Anak yang soleh mendoakan kedua orang tuanya. Ketika orang tuanya disiksa, stop. Nanti dulu, anaknya mendoakannya. Ini menjadi sebuah syafaat, menjadi sebuah sebab diringankannya. Artinya ya tadi di stop tadi. Karena apa? Meskipun tadi dalam sebuah kesalahan dan dia sedang dalam keadaan siksa kubur, ternyata anaknya mendoakan, ya di stop dulu. Itulah bagaimana pentingnya kita mendoakan kedua orang tua kita. Dan sangat layak sekali untuk kita berdoa untuk kedua orang tua, doa keselamatan, kemudian juga doa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak sekali kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yang Allah titipkan kepada kedua orang tua kita, yang diberikan kepada diri kita. Ada yang mampu membalas? Dulu ibu kita nyawihi kita ketika mungkin belum sadar bahwasanya kita ini sebagai manusia merdeka, sebagai manusia yang bisa ini dan itu. Kalau untuk sekarang, sadarkah kita bahwasanya ibu kita ini di kegelapan malam, mungkin kalau dulu misalkan belum ada listrik, masih pakai sentir gitu ya, kemudian pas ketebak angin, ketera angin, kemudian mati anaknya, rewel, ternyata anaknya kalau dalam bahasa sekarang pop gitu ya, sampai kemudian rela si ibu itu karena melihat bapaknya kok ternyata sudah pulas karena capek luar biasa, aktivitas seharian dari sawah, dari ladang, dari pasar, atau mungkin di kantor banyak kerjaan, ibu yang rela kemudian bangun nyawi'i. Coba ada yang mampu membalas seperti itu? Maka Nabi bercerita di dalam sebuah hadis yang sahih ya, dalam hadis riwayat Bukhari, ada tiga pemuda yang mereka ini ternyata kehujanan kemudian ngiyup di sebuah gua. Nah, mereka berwasilah dengan amal soleh. Si pemuda ini yang satunya sudah punya anak. Ini saya ceritakan yang ini ya, yang salah satunya aja. Dia punya anak, tapi dia ini memiliki sebuah amalan spesial. Ini mana Mas Dedi? Enggak ada amal spesial. Jadi kalau kata para ulama, kita ini harus punya amal spesial sampai istri pun, orang terdekat kita pun jangan sampai tahu. Untuk apa? Sebagai penolong. Kalau yang lainnya sudah tahu, tahajud sudah tahu, kemudian tilawah mungkin sudah tahu, istri kita sudah tahu, zikir mungkin sudah tahu misalkan ya. Cari mana amalan yang paling spesial, yang paling istimewa, yang akan menyelamatkan kita. Maka salah satu pemuda ini tadi, dia punya anak, tapi dia tidak pernah mendahulukan pelayanan yuhalib kalau dalam hadisnya ya, memberikan susu kepada kedua orang tuanya, dan baru kemudian nanti kepada yang lainnya. Jadi dia ini tidak pernah memberikan pelayanan terbaik kepada siapapun kecuali adalah mendahulukan kepada kedua orang tuanya. Kemudian singkat cerita, ketika pulang bapak ibunya sudah tidur. Walah, Pak Bu ternyata sudah tidur, sudah pada kecapean. Ya sudah dibuatkan susu tadi, sudah diseduh, sudah ditaruh di meja, sampai ditunggoni Pak, Bapak Ibu sekalian, dinteni
sampai kemudian si orang tua tadi kemudian bangun sehingga meminum susu yang dibuatkan oleh si putra tadi atau anak tadi, sehingga kemudian karena dia ketiduran kemudian si ibu bangun, bapaknya bangun meminum susu ini. Ya Allah, saya ridho dengan anak saya ya Allah. Karena apa? Karena saking cintanya, baktinya dia kepada bapak ibunya. Sampai kemudian ketika dia masuk gua tadi kan itu batunya itu kan nutup ya, pintu gua itu tertutup batu besar. Kalau yang satu dia jadi bos, kemudian ketika pas mau bayar upah kepada si karyawan pekerja tadi, karyawannya malah ngilang. Waduh, ini gajinya piye gitu terusan. Akhirnya dikembangkan jadi sapi, jadi kerbau mas, jadi kambing. Wah, kalau Mas Tukino punya bos yang kayak gitu awet. Itu dari gaji ibarat 10.000 jadi sapi, jadi kerbau, jadi kambing, itu bos yang luar biasa itu. Kemudian yang kedua, geser dikit ya, ketika dia berwasilah dengan itu geser dikit. Nah, yang ketiga ini kan malah celahnya tetap susah untuk didobrak gitu ya. Maka anak yang pemuda yang nomor 3 ini dia berwasilah, ya Allah, saya dulu ini sayang banget kepada kedua orang tua saya. Ini bukan hanya dengan doa, tapi dengan sebuah perbuatan. Sampai kemudian terbuka, tersingkaplah batu tadi, geser krek 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 krek, kemudian mereka selamat dari terkurung di dalam di dalam gua. Nah, ini dahsyatnya berdoa untuk kedua orang tua atau kita memberikan sebuah yang terbaik bagi orang tua kita. Waliman lahu hakun alayya, dan juga bagi siapapun yang aku memiliki tanggungan kepadanya. Kita semuanya tentunya ya punya keluarga, suami punya istri, punya anak-anak. Nah, kita memintakan ampun, dan di sini diajarkan oleh Imam Nawawi Al-Bantani untuk memintakan ampun bagi diri kita maupun orang-orang yang berada di tanggungan kita, yang dia ini punya hak atas kita. Istri kita, pernah doakan istri? Pak, pernah doakan istri, Pak? Pernah? Pernah atau sering? saya ini lagi saya tanya lagi. Pernah, sering, jarang, napa mboten nate, Mbah? Sering, Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan langgeng sampai surga gitu, Pak. Amin, Allahumma amin. Disebut nama istri kita. Udah mati baru sering sebut gitu ya. Baru nyesal gitu ya. Ya, makanya sering disebut nama istri, kemudian anak-anak kita. Allah Subhanahu wa taala dengan yang seperti itu akan ya tentunya bukan kemudian Allah tidak peka ketika tidak disebutkan istri, karena Allah tahu ini istri siapa, ini kemudian suami siapa, ini anak siapa. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, meskipun triliunan manusia yang ada di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Akan tetapi doa khusus kita ini adalah untuk apa? Sebagai bentuk kecintaan kita, bahwasanya kita serius banget dengan siapapun mereka-mereka yang berada di tanggungan kita, anak kita. Pengen jadi apa sih anak kita? Anak yang soleh, sebut namanya. Ya Allah, misalkan saya ingin anak saya fulan ini menjadi anak yang hafal Quran, misalkan kita khususkan untuk itu. Saya ingin fulanah ini, anak saya ini anak yang nantinya berbakti kepada kedua orang tuanya, meskipun mungkin orang tuanya sudah tua renta misalkan. Nah, kalau kita sudah khususkan seperti itu, Allah akan mampukan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keleluasaan bagi si anak itu tadi untuk merespon apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan dari kemurahannya tadi, dari rahmatnya tadi. Tuh, Dok, kamu ini didoakan bapaknya seperti ini. Allah jadikan itu. Kun fayakun. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk melakukan hal-hal yang memang diminta oleh para hamba-hambanya selagi di atas sebuah kebaikan. Walil muslimina, dan juga ampunan bagi seluruh kaum muslimin. Min kulli dzanbin, dari segala bentuk dosa, qaulan wa fi'lan, baik yang diucapkan maupun dosa yang diperbuat.
Ya dosa yang diucapkan itu kan banyak ya. Seperti misalkan marah-marah dengan bahasa binatang, atau mungkin marah-marah bahkan mencela cuaca. Banyak ya mencela cuaca ya. Jangkrik biasanya gitu. Nek teng mriki napa Pak anune bahasane Pak? Jangkrik napa gambut napa Pak biasane? Alah arep mangkat kerja malah udan gitu. Jangkrik tenan. Nah itu kan mencela cuaca, itu istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Khawatir kalau kemudian dengan itu semuanya ternyata Allah tidak berikan hujan lagi. Repot kita kalau nggak punya hujan, kalau nggak dihujani lagi. Istisqa mau berapa kali saja, ketika kata-kata tadi tidak dicabut, tidak ditaubati, ya sudah. Kata Allah, "Gua yang punya kok, saya yang punya, terserah gua, terserah saya, mau ngapain aja terserah. Wong kamu udah nggak butuh, kamu sudah tidak mau." Ya menungso ki iya ya, serba salah ya, dikai panas. Kepanasan jaluke sing setengah-setengah wae. Dikai udan. Jere kok malah kademen gitu ya. Enggak nek panas toh udan ae. Aku arep nyambut gawe, aku arep ning pasar, aku arep ning gitu ya. Enggak ada syukurnya malahan. Nah, maka seperti apa? Ketika panas ya kita syukuri, alhamdulillah aku iso jemur gitu. Ya Bu ya, mana ibu-ibu ini? Pada ngantuk kayak ini. Ibu-ibu kan kadang misuh-misuh juga. Ketika sudah jemuran, ketika pakaian itu sudah mulai banyak, sudah mulai numpuk, atau mungkin di mesin cuci, atau malah digesrek gitu ya. Itu pakaian sudah habis di lemari, ternyata jam 7 pagi sudah gluduk hujan. Hari mulai mendung, di langit itu terlihat mendungnya pekat sekali, hitam gitu ya, sampai pekat banget. Ibu-ibu mesti misuh-misuh. Iki piye to arep jemuri kok malah udan. Nah ini istighfar, banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah mau kerja malah pengen ini malah ngelungker meneh gitu ya. Itu kita mencela siapa? Kita nyalahkan siapa? Yang punya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu kok. Kalau memang waktunya itu hujan, itu untuk apa? Ketika tidak ada hujan, itu untuk apa? Allah Subhanahu wa taala itu lebih tahu dari apa yang mungkin kita prediksi. Bahkan mungkin lebih hebat daripada prediksi BMKG ya. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala mengetahui hikmah yang akan nanti terjadi. Maka fi'lan juga termasuknya. Ngerasani ya, termasuknya itu kaulan. Ya fi'lan itu juga misalkan mau melangkahkan kaki atau mau berbuat hal-hal yang nista. Wa atubu ilaihi min kulli ma'siyatin, dan aku bertaubat. Nah, apa bedanya istighfar dengan taubat? Apa bedanya? Bedanya istighfar dengan taubat. Apa tuh bedanya? Kalau istighfar itu hanya di lisan. Kan istighfar itu kan hanya di lisan ya, atau mungkin di dalam hati bahkan. Ada yang istighfarnya cuma dalam hati. Ya dilisankanlah, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Misalkan gitu ya. Atau astagfirullah wa atubu ilaihi, itu juga cukup misalkan. Tapi kalau taubat dari lisan iya, perbuatan pun iya dia melakukan. Sudah tidak akan lagi melakukan perbuatan dosa. Kemudian juga menyesali setiap perbuatan yang dulu pernah dilakukan dari sebuah keburukan. Kemudian apalagi berusaha untuk merubah dari keburukan itu menjadi sebuah kebaikan. Itu bedanya. Kalau istighfar cukup di lisan, kalau taubat tidak hanya cukup di dalam lisan, harus dengan tindakan, harus dengan perbuatan yang harus kita lakukan. Taubata abdin ya, yaitu sebagaimana taubatnya seorang hamba la yamliku li nafsihi, yang tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri. La yamliku li nafsihi huda ya. Dia tidak memiliki petunjuk dan juga tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri. Wala yastati'u an yadfa'a anha dhalalan, dan dia juga tidak mampu untuk menolak kesesatan. Jadi Bapak Ibu sekalian, jamaah rahimakumullah,
ketika kita ini bisa tetap istiqomah di atas petunjuk, bisa selalu berada di atas jalan ketaatan, itu bukan karena kita ini bisa menolak kesesatan, bukan karena kita ini dengan kecemerlangan kita berpikir, dengan kekuatan hati kita gitu misalkan, atau mungkin dengan berbagai bentuk kehebatan yang kita miliki sehingga kesesatan itu mampu kita tolak dengan sebaik-baiknya. Bukan. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menyingkirkan keburukan dari dalam diri kita. Maka sadar diri bahwasanya setiap apapun yang bisa kita lakukan itu semuanya tidak lepas dari yang namanya perbuatan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa lebih baik. Sehingga disampaikan tidak ada satupun yang mampu untuk menolak yang namanya mudarat kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menyangka bahwasanya kita semuanya ini bisa sampai ke majelis taklim ini tanpa ada gangguan, tanpa ada halangan? Coba Mas Ardi aja misalkan, padahal rumahnya dekat di situ. Ternyata ketika mau ke sini jembatan tahu-tahu ambrol, jebol. Kemudian di sana ada orang hajatan misalkan. Pasti kan akan kecegat waktunya. Waktunya juga akan tersita, muter lagi sampai bahkan mungkin muter ke sana dulu baru sampai ke Nur Muslimin. Tidak ada yang menyangka, tapi Allah berikan kelancaran, berikan kemudahan. Nah, maka termasuknya di sini. Tidak ada satupun yang mampu untuk menolak yang namanya dari kesesatan itu tadi kecuali hanyalah Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan atau tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanyalah Allah wahdah, yaitu Tuhan yang Maha Esa. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wala mumatsila, dan juga tidak ada yang semisal dengannya. Maka kata Allah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan sama dengan makhluknya, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang menyamainya, tidak ada yang menyerupainya. Allah Subhanahu wa taala itu adalah Ahadus Somad, yang maha berdiri sendiri, kemudian yang maha esa. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan nabiyuhu wa rasuluhu. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah nabi dan rasulnya. Bahwa Sayyiduna Muhammad, ya, Sayyid di sini bukan tuan, ya, artinya. Jadi ada yang berlebihan mengartikan Sayyid itu tuan, disejajarkan dengan Allah. Keliru, memahaminya kurang dalam. Sayyid itu adalah man katsura sawaduhu, siapapun yang banyak pengikutnya maka disebut sayyid. Para ulama mengatakan demikian. Maka sebenarnya dengan bahasa sayyid bagi Nabi Muhammad itu tidak masalah. Karena apa? Karena memang Nabi Muhammad adalah orang yang banyak pengikutnya. Secara bukti betul, jelas. Maka kalau ada yang mengatakan kalau kepada Nabi Muhammad dengan mengatakan sayyid itu adalah bahkan sampai disejajarkan dengan Allah, seolah-olah berlebih-lebihan, salah. Enggak seperti itu konsepnya, ya. Bukan seperti itu. Dari pemahamannya, sayyid itu adalah siapapun yang pengikutnya banyak maka disebut sayyid. Nah, gitu. Kan ada, ya, kita menjumpai dari, ya, pemahaman kaum muslimin juga, dia menganggap bahwasanya kalau kita mengatakan kepada Nabi Muhammad itu dengan bahasa sayyidina, oh berarti kita ini menuhankan Nabi Muhammad. Nah, ini harusnya dipahamkan dulu. Itu sampai ke sana dari mana pemahamannya? Itu perlu diluruskan, perlu dipahamkan kepada seorang tersebut. Bahwa Nabi Muhammad adalah nabi dan rasulnya dzul maqamil a'la, yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga bahkan sudah mengikrarkan ana sayyidul anbiya, bahwasanya aku itu adalah penghulunya, aku itu adalah sayyidnya para nabi. Nabi juga sudah mengatakan seperti itu. Jadi sah-sah saja.
memiliki dzul maqamil a'la, memiliki kedudukan yang tinggi. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kan kata Allah seperti itu ya. Wahai Muhammad, kalau malam hari fatahajjad bihi nafilatan lak, tahajudlah kamu, sembahyang tahajudlah kamu, sholat tahajudlah kamu, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkatmu di tempat yang tinggi. Maqaman mahmuda ya di sini dzul maqamil a'la ini, bahwa itu adalah spesial bagi Nabi Muhammad, maka tahajud bagi Nabi Muhammad wajib. Sedangkan bagi umatnya adalah hanya sunnah ya. Wah, kalau kita diwajibkan repot bener. 5 waktu aja yang diwajibkan, banyak yang belang betong ya. 5 waktu aja yang diwajibkan, banyak yang meninggalkan, apalagi ditambah tahajud yang diwajibkan di sepertiga malam. Wayahe tilem gimana? Wayahe istirahat. Harusnya tidur ya. Wayahnya ya. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu istimewa. Di sepertiga malam itulah Allah Subhanahu wa taala ingin mendengar rintihan para hamba-hambanya, meminta, memohon ampun, kemudian juga ya doaul masalah wa doaul ibadah ya. Doa yang sifatnya ibadah maupun doa permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin alladzi ikhtasallahu bihi fadailan. Dan semoga salawat serta salam atas Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah telah mengkhususkannya dengan berbagai bentuk fadail. Fadail jamak dari fadilah, yang Allah utamakan dari yang lainnya. Karena memang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah sangat spesial sekali di mata Allah Subhanahu wa taala. Wa ala alihi alladzina amanu billahi wa rasulihi, dan juga terhadap keluarganya. Nah, Alu Muhammad ini ada yang, jadi ada 2 ya. Ketika kita ini Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad, ini ada memang yang benar-benar keluarga beliau sebagai ahlul bait, dari keturunan Ali, kemudian dari keturunan siapa sih namanya yang satunya lagi? Siapa? Ada yang tahu? Selain jalur Ali, selain jalur Ali bin Abi Thalib, siapa lagi yang satunya? Bukan Ja'far, siapa ya? Allah alam, lupa saya. Nah, ada juga Ali Muhammad, itu adalah seluruh umat Nabi Muhammad. Maka sholawat dan salam, keselamatan, sholawat, doa, permohonan ampun, itu semuanya juga diberikan kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditambah lagi di sini ditekankan alladzina amanu billah, yang mereka ini telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wa rasulihi, dan juga kepada rasulnya, wa shadaqu bima qala, dan mereka membenarkan apa yang telah dikatakan oleh keduanya di sini oleh Allah dan rasulnya. Makanya kan Nabi sudah mewanti-wanti, taraktu fikum syai'aini, taraktu fikum amraini, telah aku tinggalkan di tengah-tengah kalian 2 hal. Telah aku tinggalkan di tengah-tengah kalian hanya 2 saja. Lan tadillu ba'dahuma in tamassaktum bihima. Kalian tidak akan tersesat selama-lamanya selagi mau berpegang teguh dengan keduanya. Al-Qur'an wa sunnata rasulihi. Al-Quran dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, siapapun yang membenarkan Al-Quran sebagai firman Allah, kemudian membenarkan hadis Nabi sebagai bagian dari pelajaran yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka berhak mendapatkan sholawat dari apa yang beliau tulis di sini. Mereka mendapatkan keselamatan dan pengampunan dari apa yang semua makhluk-makhluk Allah yang muslim, mereka ketika bersolawat, mereka juga akan mendapatkan dari keutamaan tadi. Nah, ini luar biasanya ya, bagaimana Islam ini sangat memudahkan sekali bagi kita semuanya yang mungkin masih kopong di dalam amal soleh. Oh, alhamdulillah, ternyata didoakan oleh saudara saya ketika dia bersolawat, ketika dia
kemudian membaca sholawat Nabi gitu ya. Kan biasanya kan itu ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nah, alihi di sini kita juga dapat. Kita sebagai umatnya mendapatkan sholawat dari si fulan yang membaca tadi. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi. Ada juga, kita juga mendapatkan jatah keselamatan, jatah rahmat, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala karena sholawatnya tadi. Syaratnya mana? Ketika kita mau membenarkan apa yang telah Allah firmankan dan juga dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ashabihi alladzina fazu bil iqtida bil jihad wa ghairihi, dan juga bagi para sahabatnya yang mereka telah sukses di dalam melakukan kesungguh-sungguhan atau di dalam mereka ini mengikuti beriktida bil jihad ya, dengan sungguh-sungguh, wa ghairihi, dan yang lainnya, fanalud darajatil ula, sehingga mereka mendapatkan derajat yang tinggi. Sehingga Allah berfirman dalam surah At-Taubah di ayat yang ke-100, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari alladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an adallahu lahum jannati adnin tajri min tahtihal anhar, sampai kemudian ayat terakhir ya. Kata Allah, sudah Allah Subhanahu wa taala jelaskan, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar, dan mereka orang-orang yang awal mula masuk Islam baik dari kalangan muhajirin kemudian kalangan ansor, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan termasuk juga bagi siapapun mereka yang mengikuti para sahabat muhajirin dan ansor ini dengan mengikuti kebaikannya. Maksudnya kebaikannya ini bukan hanya baik menurut kacamata manusia, akan tetapi baik di dalam tinjauan syariat, timbangannya timbangan syariat ya. Nah, siapapun yang mengikuti cara-cara mereka di dalam beribadah, siapapun yang mengikuti tata cara mereka di dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka mereka termasuk orang-orang yang juga mendapatkan petunjuk. Dan khusus untuk para sahabat muhajirin ansor tadi, untuk as-sabiqunal awwalun ini tadi, Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka, lantas kemudian mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sediakan bagi mereka surga yang di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir. Jadi rumah kita nanti, Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan kita mudah-mudahan kita semuanya masuk surga, di bawahnya itu sudah otomatis, sudah automatically gitu ya, kalau bahasa ininya ya, bahasa Inggrisnya ya, sudah otomatis ada sungai yang ngalir, nggak perlu kita gali-gali kalenan gitu ya, nggak perlu kita gali-gali susukan kalau dalam bahasa Sundanya, tempat kami sana ya, ada susukan yang ngalir, di situ ada ikan cetul, kemudian ada ikan sepat, ada ikan apa namanya anaan wader gitu ya. Oh, ini lebih-lebih, sungainya sungai madu, sungainya sungai susu, apalagi sungainya sungai khomer yang tidak memabukkan, sungainya sungai zanzabil. Zanzabil itu apa? Jahe. Itu tinggal kita renang aja. Dan kata Nabi, kita bisa mandi sepuasnya tuh di sungai itu tadi. Ya, syaratnya tadi mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Apa? Nah, bidadari. Bojone sakit kalau ke bidadari. Ya, bidadarinya istri antum toh. Bidadarinya istrinya panjenengan, ratunya itu. Syaratnya solehah, tapi kalau nggak solehah ya geser sama bidadari asli di sana. Teko ibu-ibu lah, Bu, ibu, ini bapak-bapak ini nanya bidadari, ibu-ibu mau jadi ratunya apa enggak? Apa ya wes bosen kalau bapaknya juga? Wah, aku bosen rupane ngene iki, wes nggak usah lah, nggak usah aku sing ratu lah, wes sing liyane wae gitu. Apa mau gitu, Bu? Ya, ibu-ibu itu kalau soleha maka akan menjadi ratunya bidadari. Kecantikannya akan mengalahkan kecantikan bidadari. Ngapunten Pak, kalau dia minum, kata Nabi ya, ketika bidadari itu minum, serot minum, itu aliran air itu terlihat melalui nih lehernya itu tadi.
Di tenggorokannya ini kelihatan aliran air, kayak pipa rucikan tapi yang bening. Ada nggak pipa yang bening, Mas Tugino? Nggak ada ya. Selang air yang kelihatan ada jalannya air gitu ya. Nah seperti itulah nanti bidadari itu ketika minum ya, itu sampai seperti itu, saking beningnya lehernya ya, nggak kebayang. Korea putus lah, Cina ya putus lah itu. Apalagi coba yang paling cantik itu apa? Para wanita-wanita Uzbekistan nggak kelihatan juga. India putus. Nah itu luar biasanya ya. Maka nanti keistimewaan mereka akan terkalahkan dengan istri-istri solehah, istri-istri kita yang solehah. Ya, kalau bahasanya Anwar Zaid itu ini ya, kayak Haji Anwar Zaid itu solehah sampai benar-benar ini ya. Paseh benar itu ya. Amma ba'du, adapun selanjutnya fahadha syarhun ala bidayatil hidayah samaituhu maraqil ubudiyah. Ini adalah syarah dari kitab Bidayatul Hidayah yang tadi yang ditulis oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu taala. Samaituhu yang aku namai dengan maraqil ubudiyah. Maraq itu tangga-tangga kita menghamba kepada Allah, atau tangga-tangga untuk kita mengharap rahmat Allah ya. Arjubihi husula barakatin, yang aku berharap untuk mendapatkan atau bisa memperoleh keberkahan dari barokati syekh. Nah, ketika Imam Nawawi ini beliau mensyarah atau menjelaskan kitab Bidayatul Hidayah ini, itu adalah untuk ngalap barokah, termasuknya juga untuk meminta barokah dari Imam Al-Ghazali. Maksudnya adalah ya memohon keberkahannya ya, tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ulama ini tadi. Al-musannifu wa du'ai talabatil ilmi, dan juga doa dari para penuntut ilmu. Nah, kita sekarang kan sedang memakai kitab beliau. Kita sedang mempelajari dan mengkaji kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi ini tadi. Nah, kita juga akan mendoakan. Makanya tadi sudah kita doakan ya. Mudah-mudahan ilmu beliau bermanfaat, mudah-mudahan barokah, sehingga sampai detik ini ya semua yang ada di Indonesia ini insya Allah tidak ada yang tentunya tidak kenal gitu ya dengan Imam Nawawi Al-Bantani ya. Apalagi ketika beliau mensyarah misalkan Safinatun Najah dengan kitabnya Kasyifatus Saja. Nah, itu adalah salah satu dari tulisan beliau. Mimman yantasifu walaysa li fi hadza, yaitu yang insaf. Yang insaf ini adalah yang berlaku adil, yang berlaku lurus ya. Walaysa li fi hadza illa al-jam'u min kalamil ulama. Dan yang aku lakukan ini adalah hanya ingin mengumpulkan perkataan-perkataan para ulama. Nih, beliau mulai tawadhu di dalam keilmuannya. Kemudian juga al-ajilla ya, dan mereka-mereka yang berkedudukan tinggi bihasabin ma attala'ani Allahu alaihi, dengan usaha yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan ya kepadaku untuk mentelaahnya. Maka fa idza ra'aita fihi syai'a, kalau kamu melihat apa yang sudah saya buat, apa yang sudah saya tulis ini sesuatu minal khalal, dari kesalahan. Jadi beliau ini ketika nulis dengan kesungguhannya, dengan ilmu yang luar biasa, masih minta kritik dan saran ya, sebagaimana kita juga kalau misalkan bikin makalah, kemudian pokoknya penulis juga tidak pernah akan menghentikan sebuah kritik dan saran. Kritik dan saran dan yang membangun sangat diperlukan bagi penulis ya. Biasanya seperti itu kalau kita juga bikin makalah ya. Ini adalah bagian dari ketawaduan. Jangan sombong. Jangan kemudian di awalnya ini saya pasti sudah memastikan sahih, benar, dan saya pasti adalah orang yang paling benar di dalam menyampaikan ilmu. Kalau sudah sombong seperti itu, wallahu alam, apakah bertahan lama atau tidak, itu kitabnya ya. Merendah ini maksudnya bukan merendahkan diri di hadapan manusia, bukan, akan tetapi tawadhu ya. Bedakan antara tawadhu dengan merendahkan diri di hadapan
manusia. Merendahkan diri itu di hadapan Allah. Kita sujud itu adalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan di hadapan manusia. Udah azan? Udah azan ya? Ya sampai sini dulu, ini sampai yang tadi aja ya, sampai derajat ulama. Besok kita lanjutkan. Ini adalah mukadimah ya. Masih mukadimah yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita, dan juga dari tulisan Imam Al-Ghazali dan tulisan beliau juga menjadikan pelajaran bagi kita semuanya agar kita selalu bisa menata hati dan jiwa kita. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis untuk sempurnanya majelis kita dan diampuni semua dosa-dosa kita selama bermajelis, dan juga dicukupkan dengan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin wal afwa minkum. Astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal mu'minin min kulli dzambin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.